bayangin perkara korupsi di Lampung, 2 bupati Lampung bebaskan, sekarang melarikan diri. Ya, bayangin melarikan nilainya ratusan miliar. Nah, kemudian hukumannya cuma di non-palukan di perkara korupsi. Bayangkan seorang penegak hukum mengadili perkara korupsi, kejahatan luar biasa yang harusnya penanganannya juga luar biasa, hakimnya cuma di non-palukan, kemudian tempatkan di Surabaya. Apa yang salah? Yang salah ya itulah yang memutasi. Maaf dengan saya katakan, mungkin dirjen sebelumnya inilah yang, atau juga pihak-pihak tertentu yang bisa memuluskan dia kembali ke Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masih dipertemukan dengan saya bahwa kembali kita akan berdiskusi membahas terkait hukum, bahwa di dalam ranah peradilan itu ada yang namanya panitera ya teman-teman. Tetapi tidak sedikit juga bahwa fakta yang ada panitera tersebut ada oknum di dalamnya yang terlibat dalam ranah transaksionalitas atau jual beli kasus ya enggak. Ini tidak sedikit guys ya, fakta-fakta di dalam peradilan kita ya teman-teman, dan bahkan terlibat di dalam kasus-kasus besar, misalkan korupsi-korupsi yang nominalnya sangat besar dan fantastik. Nah, sebetulnya peran dari panitera ini apa sebenarnya di dalam peradilan tersebut ya teman-teman? Akan dijawab oleh Kang Asep Irawan ya. Ya, jadi celah 1001 alasan untuk menjebol pertahanan penegak hukum untuk suap ya, untuk korupsi itu banyak. Salah satu melalui panitera. Makanya panitera suka disebut panitera, penitipan tidak ketara. Jadi si pihak-pihak itu bukan ingin benar, tapi ingin menang. Nah, ingin menang itu sedang mengubuh hakim cari selamat, maka si penasihat hukum nitip melalui panitera. Nah, panitera itulah dia bisa bohongin, bisa lebih gede, lebih kecil. Jadi salah satu, ya boleh dikatakan ya, oknum panitera ini adalah maklar, calo, markus, maklar kasus. Jadi semuanya yang ngatur-ngatur, terutama di kota besar itu. Wow, panitera menurutnya adalah maklar kasus. Luar biasa. Tapi memang faktanya begitu, sering terjadi dalam kasus-kasus besar ya teman-teman. Maka ini yang harus kita selalu viralkan, koreksi ya secara komprehensif. Kita seluruh netizen rakyat Indonesia mengawal bahwa hukum itu harus ditegakkan dengan adil, dengan baik dan benar ya. Jangan sampai disalahgunakan oleh banyak oknum. Salah satunya adalah panitera. Panitera adalah sesuatu atau sistem yang memang dianggap baik, ya kan? Tetapi nyatanya, faktanya adalah disalahgunakan oleh banyak oknum. Baik, teman-teman. Oknum-oknum paniteranya itu lebih pengalaman daripada para hakim, karena hakimnya kan dari kebanyakan udah muter-muter daerah masuk kota ya. Kalau wilayah-wilayah pengadilan besar seperti Medan, Jakarta, Bandung ya, Surabaya, Makassar, itu paniteranya boleh kata udah lama bercokol di situ. Nah, panitera yang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah tobat, tidak pernah mau berubah mindset tadi, wataknya sudah terbiasa. Nah, pihak-pihak tadi menghubungi panitera, salah satunya panitera itulah yang menghubungi kepada hakim. Nah, hakimnya juga cari selamat. Nah, fakta yang seringkali terjadi ya, bahwa ada yang menyatakan seyogianya adalah hakim yang mengatur panitera itu sendiri. Ada juga yang mengatakan panitera yang menjadi tameng yang mengkoordinir para hakim ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut Kang Asep ini? Ini, jadi kan dia tidak langsung, dia tidak suka takut ketahuan. Jadi bisa tadi panitera yang berinisiatif, bisa hakim yang memerintahkan. Jadi nanti dia tahu beres. Jadi perintahkan, tolonglah, misalkan begini bahasa sederhananya, aturlah, masa ini minta 50 miliar nggak dapat, sebagai mustahik 2,5%. Nah, itu biasanya salah satu contohnya begitu. Jadi ya dia bisa, tapi di samping perkara itu kan ada perkara lain yang akan masih dibuka oleh KPK. Jadi ini kan sudah watak, misalkan sekali-kali ya, dia udah watak tabiat. Jadi tidak hanya di perkara itu yang akan dibuka. Ya, ini kan hanya sebagian kecil yang terungkap ya, ada uang mengalir yang dijanjikan 1,3 baru mengalir 147 juta. Nah, itulah yang dia baru terima uang, istilahnya baru uang muka lah, DP lah gitu kan. Nah, tapi baru ketahuan gitu. Ada sebuah rumor bahwa fakta mafia peradilan itu adalah tidak melulu tentang hakim maupun panitera juga ya teman-teman. Tetapi rumor itu ada sebuah keterkaitan yang memanage atau ada aktor di balik mafia peradilan itu, misalkan adalah kepala pengadilan tersebut. Nah, apakah itu juga memungkinkan teman-teman?
bukan benar lagi, tepat sekali, bahkan tidak hanya ketua pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung harus dibuka. Faktanya kan beberapa ketua pengadilan tinggi ke gap. Dulu kita masih mengingat ya, ketua pengadilan tinggi dari Manado, itu sahabat saya, teman saya, ketangkapnya di Jakarta lagi terima dari seorang anggota dewan salah satu anggota ya dewan terhormat, kemudian juga satu orang tuanya kepala daerah itu pengadilan tinggi. Kemudian juga di Mahkamah Agung juga pernah kejadian kan ada. Jadi itulah karena di peradilan itu tidak pandai suri teladan ya. Nah, sering saya katakan sebenarnya gampang kok pengadilan itu bisa beres, sangat gampang. Tolonglah pimpinan Mahkamah Agung tempatkan para ketua pengadilan di kelas 1 seperti wilayah Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan kemudian pengadilan tinggi. Tempatkan orang-orang, maaf kalau saya sebut salah satu, mungkin hakim Indonesia pasti tahu yang namanya Nugroho Setiaji. Tempatkan orang-orang semacam Nugroho Setiaji di etalase tersebut. Tapi kalau pimpinannya, ketua pengadilannya tadi karena ikatan emosional ya, S3 karena sering sowan, sering saji ya, sering sungkem secara pihak-pihak yang bisa menentukan mutasi, ya akhirnya tadi tidak suri teladan. Jadi di para ketua pengadilan yang anak buahnya tahu pimpinannya adalah pemain. Kan faktanya para ketua pengadilan tertangkap. Kita pernah melihat kasus di Bandung, kasus di Surabaya, ya itu kan tertangkap. Kasus di Medan itu kan, karena apa? Karena ada pimpinan-pimpinan pengadilan tertentu yang seharusnya sekali lagi ditampakkan adalah orang-orang sekelas Albertina Hos, sekelas Nugroho Setiaji. Itulah manusia-manusia pilihan wakil Tuhan. Kalau ketua-ketuanya situ seperti kepala daerah yang mengembalikan modal, ya susah, akan terus ini disayangkan berkali-kali kan di metode dulu, pasti akan terulang, hanya menunggu waktu aja. Ini kan hanya gerakan tikus. Ketika pimpinannya Bawasnya Nugroho dan Dwiarso dan pimpinannya lain Panarto keras, dia mundur. Tapi begitu KPK lembek, pimpinannya diem, ya, nah mereka muncul, nah watak-watak yang tadi tabiatnya memang sudah sejak awal ya jualan, ya muncul lagi lah, ketangkep lagi. Ya, akarnya kan permasalahannya pertama, kan jangan sekali-kali mengatakan bahwa gaji kecil. Gaji hakim itu gede loh, sekarang 50, 40, bahkan di Mahkamah Agung tuh sampai 100 juta lebih kan. Nah, pimpinannya tuh bisa gitu. Nah, kalau uang segitu masih katakan tidak cukup, ya justru itu akan mengalihkan transaksi. Semakin mereka gaji dinaikkan, semakin tinggi ya transaksinya. Nah, satu itu. Kedua, ya sekali lagi, mereka yang sudah terkena, udah ada catatan hitamnya di Bawas atau di Mahkamah Agung atau di KY, tidak selayaknya mereka ditempatkan di pengadilan kelas 1. Mereka menurut saya tempatkan lah di diklat lah, bukan artinya atau di perpustakaan aja lah sudah. Karena kalau mereka suruh sidang, itu akan keluar lagi di tabiatnya. Karena mereka godaannya kan betul besar. Nilai perkara itu kan mana coba yang pembubaran perusahaan 500 itu kecil, sekali lagi itu kecil, sekali lagi saya katakan. Ada yang lebih besar, ya misalkan gampang dari narkoba, bandar masuk, dari koruptor masih punya simpenannya, perkara perdata yang orang pada tidak tahu, lembaga-lembaga pembiayaan itu mereka bisa bermain, warisan, nyangkut aset-aset tanah, mafia tanah, dan hakim-hakim itu yang tahu permainan, apalagi perkara perdata, media kadang-kadang tidak mengikuti, itu nilainya besar sekali. Hakim-hakim bermain di situ, di aset-asetnya, bukan aset ya, aset. Ya, itu kan sudah bayangin perkara korupsi di Lampung, 2 bupati Lampung bebaskan, sekarang melarikan diri. Ya, bayangin melarikan nilainya ratusan miliar. Nah, kemudian hukuman cuma di non-palukan di perkara korupsi. Bayangkan seorang penegak hukum mengadili perkara korupsi, kejahatan luar biasa yang harusnya penanganannya juga luar biasa, hakimnya cuma di non-palukan, kemudian tempatkan di Surabaya. Apa yang salah? Yang salah ya itulah yang memutasi. Maaf dengan saya katakan, mungkin dirjen sebelumnya inilah yang, atau juga pihak-pihak tertentu yang bisa memuluskan dia kembali ke Surabaya. Harusnya yang bersangkutan tidak ditempatkan di situ. Nah, siap. Baik, pernah ya memvonis bebas pidana korupsi ratusan miliar ya, kesalahannya itu ya jelas-jelas pidananya, tetapi kemudian pimpinannya itu hanya memutasikan ke Surabaya, teman-teman ya, hanya memutasikan ke Surabaya. Jadi yang salah itu siapa? Katanya yang salah adalah dirjen-dirjennya katanya. Ya, artinya bukan hanya daripada hakim tersebut ya teman-teman, tetapi pimpinannya juga lebih bersalah, itu maksudnya ya teman-teman. Luar biasa. Harusnya yang bersangkutan tidak ditempatkan di situ ya, di daerah yang nggak ada perkaranya ya, minimal di perpustakaan tadi lah ditempatkannya. Nah teman-teman, tadi Kang Asep bilang bahwa kemudian dimutasikan kepada atau di daerah-daerah tempat yang memang banyak transaksional. Dalam hal ini kemudian hakim yang tertangkap itu kan di Surabaya. Apakah kemudian pengadilan di Surabaya itu masuk kategorisasi yang banyak transaksionalnya atau bagaimana nih Kang Asep ini ya?
Ya saya gini, coba bayangin almarhum ketua muda Adi Andoyo yang terkenal yang baru meninggal itu ya, beliau ini dulu putusan Mahkamah Agung itu ya dikenal dulu ketika istilah KKN itu kan dari Mahkamah Agung. Kalau dia itu ada putusan Mahkamah Agung ya perkara ini palsu di PN Surabaya itu sekian puluh tahun yang lalu, bayangin saya masih junior sekali, itu kejadian di Surabaya yang lalu. Kemudian juga muncul perkara-perkara berikutnya, ini terakhir muncul lagi, dan Surabaya itu kan wilayah bagian Jawa Timur, di daerah timur ya, yang nilai transaksi perdagangannya sangat tinggi, perusahaan-perusahaan berkembang, pidananya sangat tinggi. Wilayah kekuasaan Surabaya itu kan, bayangin kalau Jakarta dibagi 5 ya, ada Jakarta Timur, Barat, Selatan, kalau Surabaya tidak. Betapa luasnya Surabaya. Saya kira Bawas yang sekarang itu, yang kemarin ada di depan, itu Budi itu, Dwiarso itu, hakimnya Ahok itu pernah di situ, dia alumni situ, asli orang situ. Jadi dia tahu, makanya dia senyum-senyum ketika itu, tapi dia mungkin nanya emosi, karena tahu transaksi itu. Nah, kenapa hakim sekelas Entong ini ditempatkan di Surabaya? Artinya apa? Ada kesalahan, maaf saya sebut namanya ya, mungkin kesalahan diri sebelumnya. Kenapa harus ditempatkan di situ? Orang ini yang sedang bermasalah di Lampung membebaskan koruptor, dan sekian tidak hanya perkara itu ya, ada perkara-perkara lainnya, hakim-hakim lain di bagian mutasi ini. Saya pikir tolong tertib, walaupun memang ada seleksi akademis, tapi kan kita tidak pernah butuh akademis sekarang, tidak butuh orang pintar ya, tapi butuh adab, butuh akhlak. Syukur-syukur dia jujur, pintar, berani. Tapi kan yang sering kejadian apa? Nggak jujur, nggak pintar, beraninya minta duit. Luar biasa. Tetapi faktanya apa? Katanya hakim yang nggak jujur, nggak pintar, tetapi berani minta duit. Luar biasa. Memang ya, ini adalah sebuah rangkuman yang kita dengarkan bahwa ini adalah fakta ya, peradilan yang adanya mafia peradilan yang ada di Indonesia ya teman-teman. Seyogianya kita juga harus selalu memviralkan. Kita tahu no viral no justice itu, bahwa tetap kita sebagai rakyat Indonesia adalah dilindungi undang-undang dan dijadikan sebagai agents of change, agen dari sebuah perubahan bangsa dan negara ini. Tanpa kita semuanya, siapa yang akan mengawal semua ini? Mafia peradilan ada secara faktual, maka kita yang mengawalnya. Siapa lagi kalau bukan kita? Menjabat belum tentu adanya. Buktinya banyak pejabat yang korupsi, buktinya banyak mafia di tingkat pejabat dan lain sebagainya. Untuk itu kita sebagai agents of change, agen sebuah perubahan bangsa dan negara, selalu memviralkan, selalu mengawasi, monitoring dan lain sebagainya. Baik, itulah, terima kasih teman-teman semua, yang sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.